Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Teknologi Bersih kelas B ingin melakukan presentasi untuk sebuah tugas proyek 2 yang sudah kami kerjakan. Di sini kami mengambil judul penerapan teknologi bersih pada budidaya tebu. Next. Sebelum melanjutkan ke isi materinya, izinkan kami memperkenalkan diri. Dari saya sendiri, perkenalkan nama saya adalah Mutiara Eki Arnelita dengan NIM 13231056. Ini dengan NIM 13231020. Perkenalkan diri, nama saya Indah Putri Oktaviana dengan NIM 13231035. Perkenalkan, nama saya Ria Eliezer Matua Sagala dengan NIM 13231077. Dan saya Karenisa Janatul Nadia dengan NIM 13231044. Perkenalkan, nama saya Kevin Franz Van Hutapea, NIM 13231043. Baik, jadi sebelum kita masuk mengenai penerapan teknologi bersih pada budidaya tebu ini, hal yang pertama kita perlu ketahui bahwa tanaman tebu itu merupakan tanaman yang bisa menghasilkan gula. Umumnya di Indonesia sendiri, beberapa produk gula itu berbahan dasar dari tanaman tebu. Akan tetapi dari produksi tebu menjadi gula sendiri dapat menimbulkan dampak lingkungan atas penggunaan bahan bakar maupun pupuk kimia yang menghasilkan emisi gas rumah kaca. Jadi melalui metode Life Cycle Assessment atau LCA dengan ruang lingkup yaitu G2Z, kita dapat menganalisis sumber daya serta potensi pencemaran tiap tahapan produksi. Untuk tahapan produksi tebunya sendiri itu, budidaya tebunya sendiri itu dimulai dari pengolahan lahan tebunya, kemudian penanaman tebu, dilanjutkan dengan pemeliharaan tebu secara berkala, kemudian pada saat panen, tebu akan diangkut untuk diantar ke tempat produksi, serta adanya pembakaran limbah tebu. Jadi dengan adanya prinsip penerapan teknologi bersih untuk budidaya tebu ini, yaitu untuk meningkatkan efisiensi serta mengurangi emisi untuk mendukung budidaya tebu supaya tetap ramah lingkungan dan berkelanjutan. Selanjutnya di sini ada masalah-masalah. Yang pertama, bagaimana penggunaan sumber daya alam dan energi pada setiap tahap proses budidaya tebu. Selanjutnya, apa saja potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan budidaya tebu. Yang ketiga, bagaimana penerapan pendekatan LCA dapat membantu mengidentifikasi dan mengurangi dampak lingkungan pada industri budidaya tebu. Yang terakhir, teknologi bersih apa yang dapat diterapkan untuk mendukung budidaya tebu yang efisien dan berkelanjutan. Selanjutnya, tujuan yang pertama menganalisis penggunaan sumber daya alam dan energi dalam proses budidaya tebu. Yang kedua, mengidentifikasi potensi dampak lingkungan yang dihasilkan dari setiap tahapan budidaya tebu. Yang ketiga, menerapkan pendekatan LCA untuk menilai dan mengevaluasi dampak lingkungan. Yang terakhir, memberikan rekomendasi penerapan teknologi bersih guna mewujudkan sistem budidaya tebu yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Next.
yang kami gunakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mewajibkan setiap kegiatan usaha menerapkan teknologi ramah lingkungan. Next. Selanjutnya, untuk metode penelitian sendiri menggunakan pendekatan Life Cycle Assessment atau LCA dengan luang lingkup gate to gate untuk menilai penggunaan sumber daya dan dampak lingkungan pada setiap tahap budidaya tebu. Tahap tersebut mulai dari pengolahan lahannya hingga pengangkutan ke pabrik. Data input dan outputnya yang dianalisis secara kuantitatif berguna untuk mengidentifikasi sumber pencemar utama dan merumuskan rekomendasi penerapan teknologi bersih yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Lalu untuk bagaimana pada saat penginputan dan output yang akan ditampilkan pada aplikasi SIMAPRO itu sendiri dengan metode LCA ini, yang dimana pada tahapan awal dari proses budidaya tebu yaitu adalah tahapan pengolahan lahan, yang dimana tahapan pengolahan lahan ini memerlukan bahan bakar untuk menggarap lahan dan juga untuk membuat lahan siap untuk ditanami tebu, yang dimana kebutuhan solarnya itu adalah sebanyak 52,47 liter yang digunakan untuk menggarap lahan. Yang kedua adalah penanaman benih, yang dimana pada saat proses penanaman benih tentu memerlukan benih sebanyak 2,33 ton, yang tentu untuk benih ini pasti juga memerlukan energi dan juga usaha pada saat proses pembuatan benih itu sendiri, yang tentu hal ini juga memiliki dampak negatif terhadap lingkungan yang namun tidak termasuk ruang lingkup pada saat perhitungan SIMAPRO ini, karena memang dari si metode LCA ini yaitu adalah gate to gate yang dimana fokus pada proses untuk di suatu tahapan alurnya saja. Lalu yang ketiga adalah pemeliharaan tebu, yang dimana pemeliharaan tebu ini adalah yang memerlukan banyak dari bahan dan juga energi pada saat pemeliharaan tebu itu sendiri, yang dimana kebutuhan air yang dibutuhkan adalah 2.223,11 meter kubik, yang dimana pada saat pemeliharaan tebu ini juga memerlukan pupuk ZA sebanyak 13,985 ton dan juga pupuk NPK sebesar 9,324 ton. Nah, lalu setelah pemeliharaan tebu dilakukan, tentu pemeliharaan tebu ini akan diangkut yang menggunakan dengan truk seperti di slide yang di awal, yang dimana untuk pengangkutan itu sendiri memerlukan bahan bakar solar sebanyak 445,72 liter. Dan tentu pada saat pengangkutan tebu ini ada proses pemanenan tebu, yang dimana pemanenan tebu ini terlebih dahulu dilakukan pembakaran tebu. Tujuan dari pembakaran tebu itu sendiri untuk memudahkan dari proses pemanenan, sehingga daun-daun yang tidak dibutuhkan pada saat untuk proses pembuatan gula itu bisa disisihkan. Dan hasil dari pembakaran tebu itu sendiri menghasilkan limbah yaitu sebanyak 2,414 ton dari keseluruhan tebu yang siap dipanen. Lalu untuk tahapan terakhir yaitu adalah hasil tebu yang diperoleh dari beberapa tahapan 1 sampai 5, maka diperolehlah dari hasil data jurnal yang kami peroleh itu sebanyak 16,097 ton tebu. Next. Nah, seperti yang telah saya sampaikan di slide sebelumnya, yaitu di pemeliharaan tebu adalah merupakan penghasil dari dampak terhadap negatif lingkungan itu sendiri, yang dimana bisa direpresentasikan dari diagram batang itu sendiri, yang dimana di sini warna orange yang melambangkan dari pemeliharaan tebu hampir di semua beberapa dampak yang telah diberikan analisis dari aplikasi SIMAPRO itu. Dan urutan yang paling terbanyak itu adalah abiotic depletion, yang dimana dampak ini yang paling besar ditimbulkan dari proses
pemeliharaan tebu itu sendiri dan juga keseluruhan dari proses budidaya tebu itu sendiri. Sehingga untuk pemeliharaan tebu ini menjadi konsekuen dan juga hal yang menjadikan difokuskan untuk bagaimana sih mengatasi dari permasalahan tebu itu sendiri yang akan dijelaskan teman saya pada slide yang berikutnya. Next. Dampak yang diperoleh pada proses tebu ini adalah abiotic depletion, acidification, eutrophication, global warming potential, dan ozone layer depletion. Next. Lalu apa kaitannya 5 dampak tadi terhadap SDGs, yaitu program industri hijau ini sejalan dengan tujuan SDGs ke-7, yaitu energi bersih dan terjangkau. Lalu ada SDGs ke-12, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, serta SDGs ke-13, yaitu penanganan perubahan iklim. Dalam konteks budidaya tebu ini, penerapan pendekatan Life Cycle Assessment atau LCA membantu mengidentifikasi tahapan yang paling berkontribusi terhadap pencemaran lingkungan, seperti penggunaan pupukan organik yang berlebihan dan pembakaran limbah pasca panen secara terbuka. Lalu, upaya perbaikan yang disarankan dalam jurnal ini yakni penggantian pupuk anorganik dengan pupuk organik serta pemanfaatan limbah biomasa yaitu chemtrails sebagai bahan bakar boiler untuk mendorong efisiensi energi dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Next. Oke, memasuki ke bagian kesimpulan dan saran. Di sini kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu berdasarkan dampak dari proses budidaya tebu ini sendiri, yang mana dari semua tahapan yang telah dilakukan pada analisis SIMAPRO, bagian abiotic depletion yang menghasilkan dampak yang sangat besar atau signifikan dalam budidaya tebu tersebut. Saran yang dapat kami berikan yaitu untuk memenuhi sebuah kebutuhan industri itu sendiri, pastinya perusahaan akan melakukan segala upaya untuk memenuhi target. Namun dalam hal ini dapat mengganti proses pemupukan dengan pupuk kimia, lebih baik menggunakan pupuk yang ramah lingkungan dengan menggunakan pupuk kandang menjadi salah satu solusinya. Baik, mungkin next. Cukup sekian presentasi yang kami berikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari saya sebagai moderator. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.